akan keadilannya. Ya, ada fenomena yang marak belakangan ini. Ya. Fenomena itu adalah no viral, no justice. Ya. Kasus baru diurus, kalau netizen sudah ngamuk. Ya. Kontras hukuman antara koruptor, kakak, dan pencuri kecil. Ya. Ya, belum lama kita ketahui ada yang langsung eksekusi di masa hanya gara-gara curi ayam, misalkan ya. Tapi untuk perkara yang sebenarnya cukup menyita perhatian publik yang jauh lebih besar, terlalu rumit. Ya, ya masyarakat sering bercanda nih Pak, soal istilah no viral, no justice ya. Sebagai orang yang bergerak di bidang hukum ya. Pak Sultan sedih nggak sih melihat keadilan baru bergerak setelah netizen ngamuk di media sosial. Nah, di mana kira-kira letak kelumpuhan sistem kita itu? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Pertama yang saya hormati tuan rumah dan panitia dan bapak-bapak dan adinda yang saya muliakan. Terima kasih dan waktu diberi kesempatan saya memberikan materi pada malam hari ini karena sesuai dengan profesi saya sebagai advokat yang sudah kurang lebih 38 tahun di Sumatera Utara dan termasuk ke Jakarta. Jadi begini, setelah Indonesia merdeka ada pemerintahan setelah Soekarno beberapa kali pergantian undang-undang dasar, kemudian keris dan terakhir adanya dekret. Setelah dekret kembali kepada Undang-Undang 45 dan dilanjutkan masa Orde Baru di zaman pemerintahan Presiden almarhum Soeharto ya. Jadi Soeharto ini kan memimpin negara ini kurang lebih 32 tahun. Memang Soeharto ini ada juga baiknya, dia orangnya cerdik saya tengok. Cerdik tapi tidak pintar. Tapi bisa dia memenit dia karena mantan Pangkostrat, ahli strategi. Sehingga bagaimanapun terlalu lama pasti ada kelemahan, khususnya di bidang korupsi, nepotisme, kolusi. Lanjut kemudian karena dia ditumbangkan di zaman reformasi. Di zaman reformasi ini banyak pejuang-pejuang waktu itu seperti Amin Rais, kemudian ada Buyung Nasution ya, dan sebagainya, tidak bisa disebutkan satu persatu. Lalu waktu itu Indonesia pun punya utang banyak. Setiap presiden itu meninggalkan utang mungkin volumenya beda-beda. Kita singkatkan aja, ada beberapa dibuatlah undang-undang tentang undang-undang dasar dirubah oleh setelah reformasi, ada kalau nggak salah ya bisa diluruskan 4 kali amandemen Undang-Undang 45, termasuk ada lembaga-lembaga yang dulunya lembaga penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, dan hakim, dan termasuk kami pengacara advokat. Dibuatlah undang-undang ini. Mungkin ada yang memperkasai kerjasama mungkin dengan Dana Moneter Internasional IMF. Waktu itu direkturnya adalah Mikhail Kambesus. Jadi ada kepada pemimpin presiden waktu itu dipelajarilah. Tentunya kalau kita minjam, tentu sama dengan kita minjam di bank. Sudah ada itu apa namanya? Perjanjian yang udah baku, yang siap kita tanda tangani. Nggak mungkin kita anulir ini Pak, kok bisa begini, nggak bisa. Mau pinjam silakan, mau tidak ya. Yang waktu itu kita kan banyak kekurangan uang, pinjamlah, ada beberapa perjanjian-perjanjian yang harus dimasukkan di dalam undang-undang perjanjian perubahan. Singkat cerita termasuk MK, Mahkamah Konstitusi, yang tugasnya adalah, kewenangannya adalah menguji apakah undang-undang itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Dibuatlah.
Sehingga terjadilah setelah rejim presiden yang ketujuh, kepentingan mungkin karena memang rakus, seharusnya dari segi kemapanan dan ilmu pengetahuan belum tepat. Dibuatlah di MK persidangan, kalau tidak salah di undang-undang mesti calon presiden wakil 8-nya itu kan 40 ya. Tapi dengan bagaimana dengan kompromi dibuatlah di bawah 40 dengan dibuat redaksi. Biasalah kalau di dalam dunia hukum boleh dia mencalon sepanjang dia pernah jadi kepala daerah. Jadilah sekarang. Nah, jadi kalau saya melihatnya kadang-kadang bagaimana lah ya, setingkat Muhammad Atta, setingkat dengan Tri Sutrisno, saya pun heran juga. Saya sendiri 38 tahun jadi pengacara, jadi dosen pernah di WISIN 2 tahun, di IBI 4 tahun, bagaimana lah kan. Jadi udahlah berjalan. Selanjutnya dibuat lagi waktu itu Komisi Pemberantasan Korupsi, mungkin polisi dan jaksa dan hakim dalam menjalankan penegak hukum itu tidak maksimal. Artinya masih tetap setengah-setengah. Dibentuklah KPK, waktu itu saya pendirian KPK. Ikut saya di Medan waktu itu mewakili pengacara, termasuk LSM Ilmu Barat, salah satu pakar korupsi orang Inggris tapi yang tinggal di Hong Kong. Karena waktu itu di Hong Kong pembentukan pelaksanaan korupsi berhasil. Bentuklah jadinya KPK. Waktu itu KPK adalah lembaga yang independen. Artinya dia tidak bisa diintervensi oleh seperti Presiden dan DPR. Akhirnya waktu itu penegakan hukum agak mulai volumenya bagus, namun karena bagaimanapun kalau tegakkan hukum benar-benar mungkin ada yang rugi, ada yang apa, karena kan di negara kita ini seperti yang dibuka ada yang namanya Taifan. Taifan itu mungkin dia tidak menginginkan negara ini apa namanya normal dengan hukum yang ditegakkan, ekonomi itu dia merata, merayat, tidak, bagaimana supaya lemah. Akhirnya KPK dengan saat ini itu kita tengokkan lebih banyak dari pihak kepolisian. Termasuk ada salah satu ketua KPK sudah pernah ditetapkan tersangka ya. Sampai sekarang tidak jelas kemana arahnya. Jadi akhirnya sepertinya sudah 81 tahun kita merdeka, yang seharusnya hukum itu bisa berjalan dan jangan sampai tebang kiri tajam ke bawah turun ke atas. Apa yang disebutkan dengan ajas equality before the law, semua di mata hukum sama juga ajaran dalam Islam yang pernah 2 minggu yang lewat itu selalu disebutkan pada surat An-Nisa ayat 135 menjelaskan kalau kita menegakkan hukum baik kepada diri kita sendiri maupun pada orang lain, kita tidak boleh pegang pandang bulu, semua sama di mata hukum. Namun sampai saat ini hukum itu sulit dijalankan, apalagi sesama-sesama konco ataupun sesama rekan. Tapi kalau ada kira-kira yang tidak bisa diatur, tidak bisa bernegosiasi, cari kelemahan. Karena manusia ini tidak ada yang sempurna kecuali Tuhan dengan malaikat. Karena malaikat itu tidak ada nafsu. Tak mau dia kaya, yang penting zikir terus sampai kiamat. Jadi begitulah kejadian. Kalau kita melihat, saya sedih dengan setiap 17 Agustus hanya seremonial, nyanyikan lagu Indonesia Raya, Padang Negeri, kalau di kampung-kampung ada naik panjat pinang, besoknya tak ada, akhirnya penegakan hukum ini begini-begini saja. Akhirnya kalau begini, kita yang udah orang tua, saya udah 63 tahun, kalau hukum ini tidak berjalan, termasuk nanti imbasnya kepada pelaksanaan ekonomi, dan kemudian kepada pemerintahan terjadilah demon-demon, di mana-mana demon. Memang belum berhasil, tapi biaya demon, pengamanan orang yang banyak biaya. Dan kemudian dampaknya adalah bagaimana investor ragu-ragu dia menanamkan modalnya di Indonesia. Untuk itulah hukum itu harus ditegakkan. Apakah kita mau menegakkan dengan bagi orang kita Islam sendiri lebih diprioritaskan
ataupun setidak-tidaknya hukum itu bisa ditegakkan. Nah, itulah maunya jangan ada lagi pemimpin-pemimpin yang haus pemerintahan, yang suka berbohong dan suka cakap tidak sesuai apa yang dibilangnya hari ini besok lain. Artinya kalau dalam Islam kita itu adalah munafik. Mesti seiring apa yang dia bilang, apa yang dia kerjakan. Dan itulah kendala sampai saat ini 81 tahun kita dalam menegakkan hukum sangat sulit. Saya sendiri yang udah pengalaman di persidangan sampai di pengadilan negeri Medan mungkin kenal lah kalau dia makhluk hidup. Kemudian Polresta itu, karena aku 30 tahun beracara dari 88. Kadang saya beracara, yang saya bela orang miskin, asal honornya pun pas-pasan. Apa dibilang polisi? Pak Nas, adanya ini dia bilang. Kalau orang berbicara ini, bagaimana kita menegakkan keadilan dan kebenaran? Jadi itulah kendalanya. Saya yakin kalau begini, saya tidak yakin dan tetap pesimis jadinya. Kecuali ada tokoh-tokoh bangsa yang dia kompak dan seia sekata bagaimana 20 tahun, 25 lagi kita tidak lagi melihat generasi kita ini jadi babu, jadi muda. Itulah kira-kira pendapat dari aspek hukum saya sebagai seorang lawyer. Kira-kira itulah sebagai masukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berarti diakui ya bahwa memang masih dalam sistem ini susah untuk kita menegakkan hukum yang tanpa pandang bulu. Ya, prinsip equality before the law itu susah dilaksanakan ya. Baik, ya jadi hukum yang tebang pilih ini memang bikin stres ya. Kalau urusan stres ya ini berdampak langsung ke kesehatan fisik dan mental kita. Ya, bicara tentang kesehatan fisik dan mental tentu bicara kesehatan. Nah, kita mungkin sekarang ke dokter